jarang ada di negara lain, sehingga tak heran para pemain timnas Indonesia kagum dibuatnya. Termasuk pemain baru, mulai dari Ole Romeni hingga Emil Audero. Mereka pastinya tak menyangka bakal mendapatkan pengalaman berbeda saat membela tim Garuda. Memang pengalaman berbeda nih guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Salam Jumaat pada hari ini guys. Semoga amal ibadat kita di bulan yang mulia ini juga, di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah SWT dan semoga sukses ke semuanya guys dan sehat-sehat selalu. Oke, apa yang saya tertarik guys ya pada hari ini yaitu berkat Ole Romeni, tradisi tanah airku viral di Belanda. Pemain Grade A ikut kepo curhat Ole Romeni ke media Eropa. Betul, sekarang ini ramai yang memviralkan terkait dengan lagu Tanah Airku. Dan sebenarnya mereka kaget ya. Contohlah pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Ian Lanzat dan semua pemain yang baru join ataupun baru mengambil Super WNI dan bermain untuk timnas Indonesia kayak Ole Romeni, Jean Palupasi dan juga Dan James dan Joy Palupasi. Mungkin mereka kaget melihat begitu ramainya manusia guys, begitu banyaknya manusia di Stadium GBK 80.000 yang sudah pun habis perlawanan di antara Indonesia dengan Bahrain, tetapi mereka masih lagi berada di stadion menantikan lagu Tanah Airku dimainkan. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Bagaimanakah kagetnya mereka ini dan apa di sebaliknya lagu Tanah Airku ini. Yuk kita simak dulu video ini guys. Keputusan Ole Romeni untuk membela timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Kini namanya langsung diululukan fans Garuda usai bermain baik dalam 2 pertandingan, yakni saat melawan Australia dan Bahrain. Pemain berusia 24 tahun itu juga mendapatkan berkah karena akun Instagramnya mendapatkan tambahan followers yang sangat banyak. Tambahan followers yang guys. Gak disangka oleh pemain Oxford tersebut. Namun dibanding momen-momen tersebut, momen yang begitu spesial menurut Ole adalah ketika dirinya merasakan atmosfer GBK. Tak hanya atmosfer, Ole juga kagum dengan tradisi Tanah Airku yang biasanya dilakukan setelah pertandingan selesai. Saking kagumnya, Ole kemudian pamer ke media Belanda jika pengalamannya bersama timnas Indonesia adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan untuk itu inilah curhat Ole Romeni ke media Belanda soal pengalamannya bersama tim Garuda. Curhat Romeni ke media Belanda soal pengalaman bermain untuk timnas Indonesia. Iya, dalam setiap pertandingan kandang timnas Indonesia pasti langsung mendapatkan sorotan karena laga itu diprediksi bakal meriah. Alasannya adalah karena ada hal yang bakal dipamerkan oleh fans Garuda. Misalnya yang ditunjukkan oleh La Grande Indonesia. Biasanya mereka pamer koreo yang sangat besar dengan tujuan menjatuhkan mental pemain lawan. Tak hanya koreo, fans juga terus bernyanyi dan bersorak selama pertandingan. Momen inilah yang membuat hampir semua orang tertarik untuk merasakan atmosfer GBK yang sejauh ini dapat dikatakan sebagai salah satu atmosfer terbaik di Asia. Gila nih. Apa ini guys? Tak hanya itu, dalam setiap pertandingan timnas ada juga tradisi yang sampai saat ini rutin dilakukan. Tradisi yang dimaksud adalah menyanyikan lagu Tanah Airku. Untuk tradisi ini pertama kali dilakukan pada tahun 2022 saat timnas U19 Indonesia bermain di ajang Piala AFF. Cara melakukan tradisi ini adalah ketika para pemain dan staf pelatih berkumpul kemudian melingkar di tengah lapangan. Lalu mereka menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan fans Garuda yang ada di tribun stadion. Oh ini era Sintayong nih. Tradisi Tanah Airku terus bertahan sampai saat ini. Untungnya tradisi Tanah Airku terus bertahan sampai saat ini, terutama di timnas senior Indonesia, entah di masa Sintayong maupun Patrick Kluivert.
Dan kemarin tradisi itu kembali dilakukan di Stadion GBK. Penuh Para pemain dan staf stadion. pelatih pun juga dengan hikmat bernyanyi bersama dengan fans Indonesia. Tentu sebuah tradisi yang Oke jarang guys, sebelum itu ya, mungkin ini satu-satunya negara yaitu Indonesia yang mempraktikalkan tradisi ini ya, yang selepas pelonan sama ada kalah atau menang, lagu Tanah Airku ini dinyanyikan dan semua yang masih berada di stadion itu sama-sama berdiri bersama dengan pemain yang berada di lapangan dan kepelatihan yang ada di situ. Ini saya pikir ini satu keunikan lah untuk Indonesia, karena tidak ada mana-mana negara yang saya pernah melihat adanya sebegini, yang selepas pelonan nyanyikan lagu Tanah Airku. Belum ada lagi lah saya pernah nampak. Ini satu-satunya Indonesia yang melakukannya, bermula dari 2022 ya tadi sehingga ke hari ini. Oke, mantap. jarang ada di negara lain, sehingga tak heran para pemain timnas Indonesia kagum dibuatnya. Termasuk pemain baru, mulai dari Ole Romeni hingga Emil Audero. Mereka pastinya tak menyangka bakal mendapatkan pengalaman berbeda saat membela tim Garuda. Memang pengalaman berbeda nih guys. Kalau mereka main di klub, mungkin tiada kan. Merinding guys ya, merinding lagu ini. Saya sudah pernah merasa sendiri ya ketika di Stadium GBK Indonesia lawan Australia itu. Memang merinding dari sini sampai naik. Curhat oleh Romeni ke media Belanda soal tradisi Tanah Airku. Tradisi Tanah Airku ternyata membuat salah satu media Belanda, yakni ESPN NL, kepo. Mereka kemudian bertanya langsung kepada Ole Romeni soal perasaannya melakukan tradisi tersebut. Ole kemudian menjawab jika apa yang dia rasakan sungguh aneh dan gak biasa. Bahkan momen seperti itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana di sini apa yang terjadi pada orang-orang sungguh aneh. Itu adalah malam yang Sungguh indah. aneh ya. Suasananya tidak biasa. Saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Fuh, Jika Anda sekali melihat ke arah penonton, Tidak apa yang pernah terjadi mengalami. pada orang-orang itu lebih dari sekedar sepak bola. Itu lebih dari sekedar permainan. Sungguh fantastis, kata Ole Romeni pada ESPN Belanda. Sampai begitu curhatan oleh Romeni ya. Dia tidak pernah mengalaminya. Dengan apa yang dirasakan oleh Romeni, dirinya tidak bisa membayangkan jika seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalau lolos Jika lagi, lolos, maka fans Garuda bakal melakukan pesta besar-besaran sebagai bentuk euforia. Bayangkan betapa luar biasanya buat Indonesia dan semua anak-anak yang main sepak bola di sini. Mereka bisa lihat negaranya main di Piala Dunia. Itu yang kami perjuangkan. Pastinya kami mau menang di setiap pertandingan. Kami fokus satu laga ke laga berikutnya. Gak mau mikir terlalu jauh. Dengan kualitas pemain yang kami punya di tim ini, kami sangat percaya diri, kata Ole Romeni melanjutkan. Pemain keturunan Indonesia ikut kepo dan puji Ole Romeni. Selama membela timnas Indonesia, Ole Romeni boleh dikatakan sangat bahagia. Dirinya bahagia karena bisa menjadi pahlawan tim Garuda, terutama di pertandingan melawan Bahrain. Maka dari itu, pemain berusia 24 tahun tersebut langsung membagikan momen kebahagiaan di media sosial Instagram. Uniknya, postingan yang diunggah oleh Romeni langsung mendapatkan respon dari bintang PSV, yakni Ryan Flamingo. Pemain berusia 22 tahun tersebut menyebut jika Ole Romeni adalah king dari Indonesia. Sekedar informasi saja, Ryan Flamingo adalah sosok yang tidak asing bagi fans Indonesia. Karena kabarnya dirinya memiliki darah keturunan dari buyutnya. Meski memiliki keturunan Indonesia, Flamingo tampaknya sangat sulit untuk dinaturalisasi karena terganjal aturan dari FIFA. Kalau ada kawan oleh Romeni ini di striker yang permainannya kayak oleh Romeni ini, memang padu lah Indonesia, mantap. Lebih lanjut, efek dari banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Belanda kini membuat media-media sana ikut memperhatikan timnas Garuda. Bahkan kemarin ada media Belanda yang kagum dengan koreo dari La Grande Indonesia. Koreo La Grande yo. Baru loh. Tak
hanya itu, mereka juga membandingkan skuad timnas Indonesia dengan negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Jauh Jika tinggal melihat perbandingannya, ASEAN yang skuad lain. Indonesia dapat dikatakan sangat jomplang dengan tim-tim ASEAN lainnya. Kini Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Bahkan mereka berhasil mencetak rekor dengan menjadi tim ASEAN tersukses di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang membuat Indonesia langsung mendapatkan pujian dari netizen Vietnam sebagai tim ASEAN yang sudah layak bersaing dengan tim-tim Asia. Garuda di dada berkobar seperti api, tak bisa padam meski dunia hancur sunyi. Cakar menggores langit, ingin teriakan bebas. Jadi itulah cerita oleh Romeni ke media Belanda soal tradisi tanah airku di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Oke guys, tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku selepas perlawanan ini satu-satunya hanya negara Indonesia. Ini yang saya pernah lihat guys ya, hanya negara Indonesia. Tidak ada di mana-mana negara pun. Dan tradisi ini sebenarnya bukan saja dia menyemarakkan nasionalisme setiap pemain itu, tetapi fans yang turut menyanyikan lagu Tanah Airku ini dengan sepenuh hati dan jiwa mereka ini juga. Sebenarnya ini melambangkan semangat persatuan bangsa dan juga menyegarkan lagi Indonesia ini subur, tanah yang kaya dengan alamnya. Dan tidak ada nama pemain naturalisasi, tidak ada. Semua sama. Apabila sudah bermain dengan timnas Indonesia, dia tetap melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi tidak ada beda pemain-pemain lokal dan juga pemain naturalisasi. Dan bukan pun dianggap naturalisasi karena mereka punya nenek moyang, kakek, ibu, ayah yang masih berada di Indonesia. Ada yang masih tinggal di Indonesia juga. Jadi mereka adalah pemain keturunan Indonesia juga. Jadi ini kalaulah diberikan rating ya, saya memberikan rating fans supporter Indonesia ini 10/10. Kalau diberikan rating, saya berikan 10/10. Karena setiap perlawanan stadium akan full 70 ke 80 ribu. Dan setiap habis perlawanan, semua fans tidak akan balik selagi mereka tidak menyanyikan lagu Tanah Airku ini bersama-sama dengan pemain dan pelatih di lapangan. Itu yang bikin merinding guys bila lagu itu dinyanyikan. Dan mudah-mudahan Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia. Baru kita ketahui bagaimana kehebatan supporter timnas Indonesia ini. Walaupun nanti dia bermain Piala Dunia kan 2006 dia main di Amerika Serikat dan Meksiko, tetapi tetap ada fans Indonesia itu berada di sana. Fan Indonesia ini bukan main-main guys, mereka berada di mana-mana tempat. Indonesia main di Arab, fans Indonesia lagi ada di Arab. Hampir ke semua ketika lawan Arab Saudi itu, macam stadion di Indonesia, merah putih itu penuh di stadion Jeddah Arab Saudi itu. Begitu juga ketika main di Bahrain ya. Jadi kita doakan apa yang berlaku kemarin ketika Indonesia mengalahkan Bahrain dan semua supporter ini begitu memberikan yang terbaik. Dan kalaulah Bahrain juga sendiri sudah melihat keadaan supporter di Indonesia di GBK dan mereka tidak ada pun diganggu dengan keganasan, mereka pasti akan respect dengan Indonesia ini guys, Bahrain ini. Dan saya berharap juga semoga ini akan berterusannya. Ini akan berterusan. Indonesia ini sebagai rujukan kepada mana-mana fans supporter di negara-negara lain juga. Dengan keramahan mereka tidak melakukan yang negatif. Saya pikir semua fans Indonesia ketika saya berada di GBK Indonesia lawan Australia tahun lalu itu sangat-sangat welcome kepada sesiapa saja yang datangnya, bukan saja kepada kami daripada Malaysia, tetapi bule-bule yang datang juga mereka sangat welcome dengan
kedatangan sesiapapun ke GBK itu. Jadi tidak ada rusuhan apa, semua aman, damai, tenang, sejahtera kita di situ. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.